Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Amma ba'd. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada kesempatan kali ini tentu kita selalu berucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita ini masih diberikan kesempatan menghirup nafas yang segar, masih diberikan kesempatan berbagi ilmu, dan semoga dalam kesempatan ini menjadikan keimanan kita semakin jauh-jauh meningkatnya. Untuk itu, saudara-saudaraku, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah bimbingan kerohanian dengan membawakan sebuah tema, yaitu peringatannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isnajainakum min ali fir'aun yasumunakum su'al adzab yusabbihuna abanakum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'um mir rabbikum adzim. Shadaqallahul adzim. Dan ingatlah ketika kami menyelamatkan kamu dari Fir'aun dan pengikut-pengikut Fir'aun. Mereka menimpakan kepadamu siksaan yang sangat berat. Mereka menyembelih anak-anak laki-lakimu dan membiarkan hidup anak-anak perempuanmu. Dan pada yang demikian merupakan cobaan dari Tuhanmu yang besar. Al-Baqarah ayat 49. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya di sini adalah telah menceritakan tentang penyelamatan dari bala tentaranya Fir'aun, di mana Fir'aun dan bala tentaranya itu telah melakukan sebuah penyiksaan, seperti halnya kalau di dalam setiap lahir anak laki-laki itu disuruh menyembelih dan membiarkan anak-anak perempuannya untuk hidup. Dan demikian itu merupakan sebuah cobaan dari Tuhan yang besar. Mengapa demikian? Mengapa Fir'aun melakukan hal itu? Karena pada dirinya Fir'aun itu mereka ketakutan jika bahwa dirinya itu ada yang melawan, yaitu yang disebut Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun bahwasanya telah diramal oleh ahli nujum atau ahli ramal. Kalau di dalam zaman sekarang itu adalah dukun. Fir'aun telah diramal oleh dukun, oleh orang-orang, bahwasanya nanti kekuasaanmu akan direbut oleh seseorang laki-laki.
Akhirnya Fir'aun ini memerintahkan bala tentaranya untuk membunuh setiap bayi yang lahirnya anak laki-laki dan membiarkan anak perempuan itu lahir. Nah, di dalam kitab Al-Quranul Karim ini adalah merupakan sisi pandang daripada sisi syariatnya. Lalu bagaimana terkait dengan ayat ini? Bagaimana secara hakikatnya? Secara hakikatnya adalah bahwa nafsu itu akan mengusir sifat-sifat yang baik yang ada di dalam diri kita ini. Nafsu itu mengusir sifat yang baik, di mana di dalam diri kita ini ingin menuju untuk bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sifatnya laki-laki itu adalah orang yang kuat, dan perempuan itu sifatnya adalah lemah. Jika nafsu itu diibaratkan seorang laki-laki, dan kemauan kita ini terkadang kuat, terkadang lemah. Jadi nafsu itu tidak pernah ridho kepada siapapun manusia, di mana ingin menuju dan bertemu Allah. Nafsu itu tidak pernah rela kalbu kita ini masuk di dalam kerajaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita diajarkan sebuah ilmu, di mana ilmu itu bertujuan untuk mengusir penjajahnya hawa nafsu. Di mana hawa nafsu itu ya di dalam diri kita sendiri. Iblis itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Makanya dikatakan bahwasanya jika hal buruk itu datangnya dari iblis, hal yang baik datangnya dari Allah. Padahal manusia itu, nafsu itu ya ada di dalam diri kita sendiri. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, bahwasanya kenapa nafsu itu dikatakan jelek? Ya karena nafsu itu sebetulnya hanya memiliki sebuah keinginan, sebuah misi, menjerumuskan manusia ini untuk masuk di dalam lubang-lubang neraka. Dan nafsu itu tidak hanya memandang kelakuan dohir jasad jasmania ini yang jelek saja, tetapi nafsu itu juga bisa masuk di dalam kelakuan dohir jasad jasmania ini yang baik tentunya. Jangan dianggap nafsu itu hanya berkelakuan di tempat jasad jasmania ini jelek, seperti halnya kita membohongi orang, kita merayu orang, kita menipu orang dan lain-lain sebagainya. Itu kan perbuatan jelek jasad jasmania. Nafsu itu tidak hanya masuk di dalam situ, tetapi nafsu itu juga bisa masuk di dalam ketaatan diri manusia. Seperti halnya kita dalam melakukan sebuah ibadah sholat, ibadah haji, ibadah puasa, dan lain-lain sebagainya. Nafsu juga bisa masuk supaya saya ini
dianggap orang alim, dianggap orang dermawan, agar dipanggil Pak Haji, agar dipanggil ahli puasa dan lain-lain sebagainya. Itu adalah nafsu untuk dimuliakan manusia. Ya, manusia anu nafsu itu masuk di dalam ketaatan juga. Ketika Bani Israel diselamatkan oleh Allah, mereka ternyata ingkar lagi terhadap Allah. Makanya diajarkan ilmu ini untuk agar kita bisa kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya. Seperti halnya Allah memperingatkan kepada kita ini, di mana memperingatkannya itu lewat pengajian-pengajian, lewat bimbingan-bimbingan kerohanian seperti ini, lewat bimbingan keluhuran budi, dan sejenisnya, yang terpenting tujuannya adalah mengesahkan Tuhan, menuju dan bertemu pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah telah memperingatkan kepada kita lewat para kekasih-kekasihnya, di mana kita telah dididik untuk menuju Allah, yang semula kita ini lupa pada Allah, agar diri kita ini mengingatnya kembali. Ingatlah kamu pada waktu Allah telah membelah laut pada kejadian Nabi Musa alaihi salam, bahwa kamu telah menyaksikannya. Berhubung Nabi Musa ini telah menaruh akalnya Nabi Musa ini ditaruh pasrah, kalau orang saya katakan ikhlas, tidak mikir. Nabi Musa itu pasrah di dalam situ, menaruh akalnya dan merasa bodoh di mata Allah. Nabi Musa itu merasa bodoh dirinya di mata Allah. Akhirnya Allah memberikan solusi terhadap dirinya Nabi Musa. Allah memerintahkan Nabi Musa memukul tongkatnya ke lautan, sehingga laut itu terbelah, akhirnya selamat dari kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Jika diri kita ini sebagai manusia ingin menuju, melihat dan bertemu dengan Allah, maka kita ini harus menaruh akal kita, seperti halnya yang dilakukan oleh Nabiullah Musa alaihissalam tadi. Akal ini taruh, pasrahkan, dan merasalah diri Anda ini bodoh di mata Allah. Jangan banyak membantah, jangan banyak berargumen, tetapi merasa bodohlah di mata Allah, dan gunakanlah hati, jangan gunakan akal basariah ini. Karena sesungguhnya semuanya orang, semua kehidupan ini yang memperjalankan adalah hanyalah Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan merasa Anda ini mengaku-ngaku bahwasanya yang melakukan itu adalah Anda, makhluknya, tetapi akukanlah bahwa yang melakukan semua ini hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan begitu
Allah telah memberikan solusi terhadap kita, seperti halnya Nabiullah Musa telah diberikan solusi untuk memukulkan tongkat ke laut agar para pengikutnya bisa selamat dari kejaran-kejaran Fir'aun dan bala tentaranya. Kita bisa selamat dari kejaran-kejarannya hawa nafsu yang ada di dalam diri kita. Sebab nafsu itu tidak bisa masuk di dalam diri kita kapanpun. Sebab jika kita ini selalu berzikir kepada Allah, maka nafsu itu tidak akan bisa masuk di dalam diri kita. Karena nafsu itu ya memang tidak rela. Dan nafsu itu selalu menggoda atau masuk di dalam hati kita, agar kita ini terbelenggu olehnya. Maka untuk itu, agar tidak terbelenggu oleh hawa nafsu, kita harus selalu mengumandangkan, harus sibukkan hati untuk berbicara kepada Allah. Dalam bentuk apa berbicara kepada Allah ini? Dalam bentuk selalu bermunajat, selalu berzikir kepada Allah. Zikir itu tidak harus duduk di tempat ibadah sholat. Zikir itu tidak harus duduk di masjid atau di tempat-tempat seperti. Zikir itu juga bisa dilakukan dalam kegiatan atau aktivitas apapun kita. Entah kita di pasar, sedang mandi, sedang makan, itu juga bisa dilakukan dengan zikir. Lewat keluar masuknya nafas ini kita bisa berzikir. Zikir apa yang harus saya kerjakan? Yaitu zikir sirul asror, di mana zikir itu mulai dari su'arul basiroh, ainul basiroh sampai dengan akul basiroh. Rasakanlah bahwa segala-galanya yang memperjalankan hidup kita, baik di dalam diri kita, di luar diri kita, ataupun di seluruh alam semesta ini hanyalah hidup yang memperjalankannya. Kalau orang Islam menyebutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar diri kita ini selamat dari cengkramannya hawa nafsu, selamat dunia maupun di akhiratnya. Jadi kesimpulannya adalah selalu bertajalilah kepada Allah. Jadi seperti halnya nabi-nabi terdahulu atau rasul-rasul terdahulu itu sebetulnya beliau-beliau itu selalu bertajali kepada Allah dalam setiap waktu, setiap saat, agar diri kita ini betul-betul selamat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku yang namanya pasrah total atau ikhlas. Kalau orang sudah ikhlas, dirinya makhluk itu sudah tidak ada. Dirinya makhluk itu sudah tidak hidup. Dirinya makhluk itu sudah tidak berfungsi, bahkan sudah mati. Karena yang berlaku hanyalah hidupnya itu miliknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku peringatan-peringatan Allah agar kita ini lebih waspada tentang godaannya hawa nafsu. Baik hawa nafsu itu muncul dari dalam diri kita sendiri ataupun muncul dari luar diri kita sendiri. Untuk itu segeralah kembali kepada Tuhan yang sebenar-benarnya agar Anda, kita semuanya selamat dunia akhirat,
selamat lahir dan batinnya. Itu saudara-saudaraku, itulah yang kami sampaikan, walaupun sedikit semoga bermanfaat. Terima kasih atas waktunya. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim. Usikum ala nafsi kitab Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.